Teman-teman tahu kan, negara kita Indonesia adalah negara hukum. Masih ingatkah makna dari arti hukum? Nah, di sini gue bakal ngebahasnya kembali. Kita mulai dari pengertian hukum. Hukum itu berasal dari bahasa Arab, yaitu hukum ataupun ahkam, yang dalam bahasa Inggris adalah law, dan dalam bahasa Belanda disebut dengan recht, dan dalam bahasa Indonesia disebut dengan ketentuan. Hukum menurut para pakar, hukum yang pertama, hukum menurut seorang ahli Jerman bernama Hugo Sincer adalah peraturan dan norma. Berbeda lagi dari pengaturan hukum menurut filsuf Inggris yaitu John Austin, adalah suatu perintah langsung atau tidak langsung dari seorang raja atau badan yang berdaulat. Berbeda lagi dari ahli hukum Austria Amerika Serikat yaitu Hans Kelsen, adalah merupakan suatu sistem norma yang mengatur perilaku manusia. Ada juga yang mengatakan bahwa hukum adalah masyarakat atau hidup manusia yang dilihat dari sudut pandang tertentu sebagai pergaulan hidup yang teratur, yaitu menurut Helgi van Aveldon. Dari pendapat ahli hukum yang tadi disebutkan, maka kita ambil kesimpulan bahwa hukum adalah sekumpulan peraturan yang bertujuan untuk mengatur tingkah laku manusia demi tercapainya keadilan dan ketertiban masyarakat. Negara Indonesia merupakan negara hukum. Negara hukum yang tersemat pada Indonesia bukan sekedar sebutan, namun juga telah tertuang dalam Undang-Undang Dasar 1945. Pernyataan Indonesia adalah negara hukum tercantum dalam Undang-Undang 1945 pada pasal 1 ayat 3 yang berbunyi Indonesia negara hukum. Dengan adanya pasal tersebut semakin mempertegas bahwa Indonesia adalah negara hukum, sehingga kita sebagai warga atau rakyat Indonesia juga wajib untuk menaati aturan yang berlaku. Konsep negara hukum sendiri bersandar pada keyakinan bahwa kekuasaan negara harus menjalankan atas dasar hukum yang adil dan baik. Hubungan antara yang diperintah dan memerintah dijalankan berdasarkan suatu norma objektif, bukan pada suatu kekuasaan absolut semata. Norma objektif juga harus memenuhi syarat formal dan dapat dipertahankan oleh ide hukum. Lalu apa ciri-ciri negara hukum? Nah, di sini gue bakal memperjelasnya. Negara hukum adalah negara yang setiap tindakannya berdasarkan pada aturan atau sesuai dengan hukum yang telah ditetapkan. Jika ada seorang yang tindakannya melanggar aturan tersebut, maka ia berhak mendapatkan hukuman karena melanggar hukum. Istilah negara hukum ini mulai berkembang sekitar abad ke-19 menurut Plato. Negara hukum adalah negara yang bercita-cita untuk mengejar kebenaran, kesusilaan, keindahan, dan keadilan. Sedangkan menurut Aristoteles, negara hukum ialah negara yang berdiri berdasar hukum yang menjamin keadilan bagi seluruh warga negaranya. Sebuah negara hukum juga dapat dikenali dengan adanya ciri-ciri negara hukum. Ciri-ciri negara hukum yang pertama yaitu adanya sistem ketatanegaraan yang mengatur urusan kenegaraan secara sistematis di setiap lembaga yang dibentuk, memiliki fungsi dan tugasnya masing-masing untuk membantu menjalankan pemerintahan negara tersebut agar nantinya dapat sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan. Di Indonesia sendiri dapat dilihat bahwa adanya lembaga seperti Dewan Perwakilan Rakyat, kemudian MPR, Mahkamah Agung, MK, dan lain sebagainya. Ciri-ciri negara hukum yang kedua yaitu negara tersebut menjadikan hukum sebagai patokan dalam berbagai bidang atau biasa dikenal dengan istilah supremasi hukum. Ciri-ciri negara hukum yang satu ini merupakan upaya untuk menempatkan hukum dalam tempat tertinggi sebagai alat perlindungan bagi rakyatnya, serta tanpa adanya intervensi dan penyalahgunaan hukum, termasuk dari para petinggi negara. Ciri-ciri negara hukum yang ketiga yaitu adanya perlindungan dan pengakuan HAM. Ciri pengakuan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia ini merupakan salah satu ciri yang utama. Hak asasi manusia sendiri merupakan hak yang paling mendasar dan fundamental. Sedangkan bagi para pelanggar HAM dapat dijatuhi hukum secara tegas. Ciri-ciri negara hukum yang keempat adalah memiliki sistem peradilan yang tidak memihak.
serta peradilan ini meliputi para hakim dan jaksa serta para anggota administrasi pengadilan yang telah ditentukan berdasarkan hukum yang berlaku. Tak hanya di peradilan pusat, sistem peradilan bebas dan tidak memihak juga berlaku di peradilan-peradilan daerah. Peradilan harus berjalan sesuai dengan hukum yang ditentukan dan diterapkan sama sehingga tidak berat sebelah antara rakyat dan para petinggi negara. Ciri-ciri hukum negara yang kelima yaitu adanya pembagian kekuasaan yang jelas. Pembagian kekuasaan ini menjunjung tinggi nilai demokrasi dan setiap lembaga memiliki tugas dan fungsinya masing-masing sehingga diharapkan tidak terjadi tumpang tindih ya. Jika muncul permasalahan atau konflik, maka lembaga yang berwenang mampu menerapkan hukum yang tepat. Seperti yang disampaikan tokoh terkenal John Locke, bahwa kekuasaan itu dibedakan menjadi 3, yaitu legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Ciri-ciri negara hukum yang berikutnya, yaitu adanya peradilan pidana dan perdata. Peradilan pidana adalah peradilan yang mengurus tentang pelanggaran hukum yang menyangkut banyak orang. Sedangkan perdata yang mengurusi pelanggaran hukum yang melibatkan perseorangan saja. Ciri-ciri negara hukum yang terakhir adalah adanya legalitas. Legalitas dalam hukum merupakan asas yang fundamental untuk mempertahankan kepastian hukum. Asas legalitas ini ditetapkan dan kemudian digunakan untuk melindungi semua kepentingan individu. Legalitas ini juga memberikan batasan wewenang bagi para pejabat negara untuk mempertanggungjawabkan perbuatan mereka jika mereka melanggar hukum yang berlaku. Oke teman-teman, terima kasih yang udah nonton sampai akhir. Semoga videonya bermanfaat bagi kita semua dan bisa menambah wawasan kita semua. Terima kasih telah menonton sampai akhir. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.